Itulah yang saat ini sedang kita kembangkan bersama-sama dalam masyarakat perkelapa sawitan Indonesia. Yang pertama adalah mengenalkan apa itu kelapa sawit kepada seluruh masyarakat Indonesia. Jangan sampai kelapa sawit ini hanya identik dengan minyak goreng. Minyak goreng itu adalah limbah dari pengolahan minyak sawit sebenarnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast DKTV, TV Masa Depan Dakwah dan Komunikasi. Dan pada siang kali ini kita kedatangan tamu spesial, seorang dosen dari Yunan. Beliau juga merupakan lektor kepala dan tim ahli petani kelapa sawit Kementan Republik Indonesia. Kita sapa Bapak Muhammad Maki. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Apa kabarnya, Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong, Bapak juga melakukan penelitian tentang kelapa sawit ya, Pak, ya? Betul sekali. Jadi mengapa Bapak tertarik untuk melakukan penelitian di bidang kelapa sawit gitu, Pak? Baik, terima kasih Fauzi. Kelapa sawit ini merupakan salah satu anugerah Tuhan untuk Indonesia sebenarnya. Karena Indonesia merupakan negara yang besar, dalam arti luas wilayah Indonesia dapat dibandingkan dengan negara-negara seperti Amerika Serikat, seperti Cina, Kanada, ataupun negara di Eropa seperti Rusia. Namun demikian, hanya sepertiga dari luas area tersebut yang merupakan daratan. Bila kita bandingkan, tentu sepertiga berbanding satu itu menjadi faktor yang tidak menguntungkan bagi Indonesia. Di lain pihak, dengan luas lahan yang lebih kecil namun memiliki teknologi yang lebih maju, negara-negara seperti Jepang, Inggris, Prancis, dan juga negara maju lainnya seperti Taiwan itu memiliki keunggulan di bidang teknologi. Dan kita lihat di masa yang akan datang, Indonesia perlu bertarung di level dunia untuk keunggulan sumber daya alam atau keunggulan teknologi. Salah satu faktor yang menjadi pendukung Indonesia adalah posisi. Seluruh negara besar tersebut mereka memiliki sumber daya alam yang lebih besar dari Indonesia. Negara maju memiliki teknologi yang lebih tinggi dari Indonesia, namun tidak ada satupun dari mereka yang terletak di daerah tropis. Mengapa? Karena di daerah tropis ini memberikan dukungan terhadap sektor agroindustri. Agroindustri yang paling penting saat ini adalah kelapa sawit. Mengapa? Karena kelapa sawit itu merupakan sumber pangan dunia, sumber energi dunia, sumber serat yang nantinya digunakan oleh manufaktur, industri-industri, sumber bahan obat, sumber kosmetik, dan yang terpenting adalah dengan kelapa sawit, Indonesia dapat membangkitkan ekonomi di daerah pedalaman, di daerah-daerah yang dahulu berbatasan dengan hutan merupakan dianggap daerah tertinggal. Sekarang daerah yang berbatasan dengan perkebunan sawit merupakan sumber-sumber daerah yang maju ekonominya, yang generasi muda lahir dari sana, sekolah ke universitas-universitas terkemuka di Indonesia, bahkan ke luar negeri. Dan ini akan menjadi suatu bonus demografi oleh Indonesia yang tahun 2045 nanti akan dimiliki oleh generasi muda emasnya. Oh, baik, Pak. Jadi tadi Bapak menyebutkan dengan kelapa sawit kita bisa lebih unggul dibandingkan dengan negara Eropa atau dengan negara lainnya yang lebih maju dengan kemajuan teknologinya. Apakah menurut Bapak dengan kelapa sawit ini Indonesia bisa juga unggul menyamai teknologi maju di negara-negara Eropa itu, Pak? Itulah yang saat ini sedang kita kembangkan bersama-sama dalam masyarakat perkelapa sawitan Indonesia. Yang pertama adalah mengenalkan apa itu kelapa sawit kepada seluruh masyarakat Indonesia. Jangan sampai kelapa sawit ini hanya identik dengan minyak goreng. Minyak goreng itu adalah limbah dari pengolahan minyak sawit sebenarnya. Ya, sementara produk yang bernilai tinggi dari sawit itu banyak, seperti stearin yang nantinya banyak sekali digunakan untuk produk margarin, sabun, kosmetik, bahkan obat. Ada juga karotin yang banyak digunakan untuk vitamin, antibodi, antigen, dan produk-produk yang bernilai sangat tinggi di bidang kedokteran. Ada juga serat-serat yang dihasilkan atau fiber-fiber yang dihasilkan yang ini sangat dibutuhkan, karena serat alami akan lebih baik daripada serat buatan. Nanti dapat digunakan untuk tenun, untuk garmen, untuk pakaian pelindung. Bahkan serat ini juga dapat dimanfaatkan untuk pakaian-pakaian di bidang militer, seperti baju anti peluru, helm untuk militer,
dan juga serat yang dibutuhkan untuk pelindung persenjataan dan sebagainya. Dan itu merupakan sebagian kecil saja dari keunggulan fungsi produk kelapa sawit. Yang kedua, Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk generasi muda yang tinggi. Bila dihitung dari populasi, kita berada di nomor 4 setelah Cina, India, dan Amerika. Namun kita lihat yang unggul dari generasi muda itu adalah Indonesia, India, dan Cina. India dan Cina adalah negara besar yang membutuhkan energi dari luar negaranya. Dan Indonesia adalah negara besar yang memiliki energi terbarukan di dalam negerinya, khususnya kelapa sawit. Dengan produksi kelapa sawit kita bisa memberikan supply kepada mereka. Dan artinya kita tidak lagi tergantung terhadap impor energi. Kemudian karena kelapa sawit ini adalah identik dengan daerah tropis, India dan Cina tidak memiliki kemampuan untuk mengembangkan atau melakukan budidaya sawit. Nah, artinya kita memiliki pekarangan yang luas. Di situ ada tanaman yang bisa kita amati, bisa kita lihat, bisa kita teliti. Tinggal generasi muda kita arahkan. Ini adalah sumber teknologi, sumber daya alam yang tersedia, yang bila diolah nantinya akan menjadi hasil-hasil produk teknologi unggul di masa yang akan datang. Kita harus tahu bahwa menghasilkan suatu produk unggul itu tidak bisa dilakukan 1, 2, atau bahkan 5 tahun. Suatu riset itu akan memiliki suatu siklus yang lengkap hingga menjadi produk yang ready to use di pasar, atau ready to produce oleh produsen, atau ready to commercialize oleh investor. Itu minimum 20 tahun atau bahkan 30 tahun bila kita lihat siklus teknologi yang ada di Jepang nantinya. Oleh karena itu generasi muda saat ini yang ada di Indonesia perlu dipersiapkan 20 tahun ke depan, di tahun 2045, tepat di saat generasi emas kita itu mencapai puncaknya, untuk memanfaatkan sumber daya perkelapa sawitan ini demi keuntungan mereka. Berbicara tentang kelapa sawit nih Pak, memang banyak potensi yang dimiliki dari kelapa sawit, kan memang banyak yang bisa dimanfaatkan dari kelapa sawit itu Pak. Jadi bagaimana cara kita memberikan pengarahan atau memberikan pengajaran kepada generasi muda bahwa kelapa sawit ini banyak manfaatnya loh, jadi sehingga kita itu mau untuk memanfaatkan potensi yang ada di negeri kita sendiri dan tidak mengikuti negara lain seperti yang belakangan ini Pak, kan kita kan begitu mengikuti budaya-budaya luar seperti budaya Eropa, budaya Asia, bukan budaya Korea gitu Pak kan. Jadi bagaimana gitu Pak supaya mereka itu bisa memanfaatkan potensi yang ada pada diri mereka itu Pak, bagi generasi muda. Terima kasih. Ada suatu kisah yang mungkin dapat menjadi stimulasi bagi generasi kita ya. Ada suatu daerah yang banyak tanaman pisangnya. Karena banyak tanaman pisang, petani di sana dengan mudah memanen dan menjualnya ke pasar. Setiap minggu seorang ayah dengan senang hati memanen pisang, menjualnya ke pasar, dan membelikan oleh-oleh yang sangat dinantikan oleh keluarganya, oleh anak-anaknya, oleh istrinya. Dan kalau kita lihat, apa sih oleh-oleh yang selalu ditunggu itu? Ternyata pisang goreng. Ya, artinya pisangnya dari mereka sendiri, dia jual ke pasar, uang yang diperoleh dari menanam dan memanen pisang itu dibelikan benda yang sebenarnya ada di tempat mereka, hanya perlu sedikit sentuhan teknologi. Demikian juga dengan kelapa sawit. Kita dengan bangga mengatakan ekspor sawit sekian ton, ya, minyak sawit. Kemudian kita membutuhkan impor produk untuk membuat sabun, impor produk untuk membuat kosmetik, impor produk untuk membuat obat-obatan kesehatan, impor produk untuk membuat sirup. Ini semua dari sawit. Kenapa kita tidak mengembangkan interest generasi muda kita di bidang perkelapa sawitan? Mereka lebih cenderung mencari pekerjaan di bidang IT. Kita tidak bisa memproduksi barang-barang IT. Chip komputer itu tidak ada di Indonesia yang memproduksi, harus dibeli dari luar. Memori, keyboard itu tidak ada yang diproduksi di Indonesia, diproduksi di luar negeri lalu diimpor. Sawit diproduksi di Indonesia. Teknologinya bisa diikuti karena bukan teknologi yang high tech. Ini adalah medium teknologi ya. Artinya teknologi yang tidak perlu kita melakukan investasi sumber daya yang besar, pabrik-pabrik yang canggih, kemudian biaya yang sangat besar dan orang-orang yang harus disekolahkan khusus untuk
menguasai teknologi tersebut. Inilah teknologi yang general, teknologi yang umum yang sudah diketahui ratusan tahun lalu oleh orang-orang. Yang terpenting sekarang adalah kita harus bersama-sama membangkitkan kesadaran Indonesia bahwa ini ada sumber daya yang tidak dimiliki oleh negara lain. Itu keunggulan kita. Kalaupun negara lain memiliki, jumlahnya tidak sebesar Indonesia. Artinya kita unggul di sana. Dan produk ini bukan hanya produk mentahnya saja yang dicari orang, produk olahannya pun lebih banyak dicari orang. Dan memang dibutuhkan. Artinya kalau kita lihat kehidupan kita sehari-hari, bangun tidur, gosok gigi, odolnya atau pasta giginya dari sawit. Sikat gigi plastiknya itu ada komponen sawit di dalamnya. Serabut sikat giginya, kita mandi dengan sabun, kita mandi dengan sapu, itu dari masih ada sawitnya. Ya kan? Kita minum dari botol air mineral, filter airnya itu terbuat dari sawit. Kita pakai baju ya untuk untuk ke sekolah, untuk ke kampus, itu ada komponen fiber sawit di sana. Jadi banyak sekali, dan itu adalah produk kebutuhan hari-hari. Orang tidak ada komputer masih bisa hidup. Orang tidak ada gadget, laptop masih bisa hidup. Artinya itu adalah produk teknologi tinggi yang dianggap orang sangat penting, tapi ternyata bukan esensial bagi kehidupan kita. Orang tidak minum susu, kurang gizi. Orang tidak gosok gigi, waduh, jangan dibayangkan deh, apalagi tidak mandi gitu ya, tidak pakai baju. Nah, artinya produk olahan ini memang produk yang sudah merupakan kebutuhan sehari-hari dan tidak mungkin digantikan. Kalau tidak mungkin digantikan, dia menjadi produk esensial. Kalau dia produk esensial, artinya jangka waktu bisnis ini berjalan itu akan jauh lebih panjang. Nah, itu harus diberikan kesadaran, pembelajaran, sosialisasi, dan juga pengarahan bersama. Nah, mudah-mudahan nanti DKTV di sini ya, sebagai salah satu pelopor TV masa depan seperti yang Bang Fauzi sampaikan, itu bisa memberikan edukasi kepada rekan-rekan bahwa daripada kita mengembangkan diri untuk mencari kerja, bekerja kepada pihak lain yang sumber dayanya tidak ada di Indonesia, mengapa kita tidak mengembangkan diri untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada di Indonesia sehingga bangsa kita mandiri, kita pun menjadi lebih kuat posisinya dibandingkan negara-negara lainnya. Negara kita menjadi maju, masyarakat maju, itu akan berdampak pada ekonomi yang meningkat, kesejahteraan yang baik, dan yang terpenting itu nanti dapat menjaga persatuan dan kedaulatan bangsa kita. Jadi kita tidak takut lagi didikte oleh negara lain. Kalau dahulu kita punya minyak bumi terbatas ya. Kalau negara lain bilang jangan dikirimkan catalyzer ya, kata cracker. Jadi minyak bumi Indonesia itu untuk menjadi bensin atau menjadi solar itu butuh zat kimia khusus untuk mengolahnya. Dan itu hanya ada 1 atau 2 negara dunia yang memproduksi. Begitu di stop, kita tidak bisa memproduksi bensin, memproduksi solar. Percuma punya mobil, tidak ada bensinnya, percuma punya motor. Nah, dengan sawit, kita bisa mengolah sendiri. Kita nggak takut kalau mereka stop. Orang kita bisa olah sendiri. Itu adalah yang dimaksud dengan kemandirian. Nah, sekarang bagaimana merubah mindset nih? Karena biasanya generasi kita dan orang-orang tua kita itu akan selalu bertanya, sudah lulus, sudah kerja di mana gitu ya. Nah, jadi kita rubah mindsetnya, sudah lulus, sudah bisnis apa, nah gitu. Jadi merubah mindset ini yang butuh waktu atau fase yang cukup panjang. Demikian juga tadi seperti yang Fauzi sampaikan, bagaimana nih supaya generasi muda kita tertarik dengan industri sawit, memanfaatkannya, dan mau mengolah dan memanfaatkan industri ini untuk kepentingan mereka, kemajuan diri mereka dan bangsa. Dan itu hanya bisa dimulai oleh anak-anak muda. Dan yang bisa membuat anak-anak muda bergerak itu biasanya anak muda lainnya. Karena kalau generasi tua dan generasi muda itu ada gap komunikasi. Bisa jadi apa yang disampaikan generasi muda tidak sesuai dengan apa yang dipahami oleh generasi tua, dan apa yang diinformasikan generasi tua ke generasi muda itu mungkin tidak sejalan dengan idealisme dari generasi muda ini. Jadi artinya untuk membangun harus ada pelopor nih, harus ada pionir, harus ada pelopor yang dari generasi muda juga, yang mengenal sawit, yang mengenal kepentingan bangsa kita. Nah, bagaimana kalau kita sebagai mahasiswa ini Pak, bagaimana peran kita untuk mengampanyekan bahwa kelapa sawit itu banyak manfaatnya, banyak apa itu?
keuntungannya sehingga masyarakat di sini bahkan di Indonesia pada umumnya mau untuk memanfaatkan kelapa sawit nantinya, Pak. Baik, terima kasih. Yang pertama, kita harus menyadari bahwa ada tanaman pertanian yang hanya bisa tumbuh di lokasi-lokasi tertentu, ya. Yang kedua, semua teknologi ataupun produk yang ada di dunia ini itu sebagian besar memiliki komponen bahan pertanian, ya. Bahan pertanian bukan hanya cabai, bukan hanya beras begitu ya. Karena orang sekarang lebih concern dengan harga cabai mahal, harga bawang mahal. Harga cabai mahal, harga bawang mahal, tapi harga sawit mahal mereka tidak terlalu concern kan gitu ya. Iya, nggak bisa itu. Nggak bisa juga gitu. Iya. Kalau nasi tidak ada cabainya, ya mungkin bisa dimanipulasi dengan komponen lainnya seperti merica atau apa. Iya. Demikian juga kalau misalnya beras sedang mahal, itu bisa dimanipulasi dengan komponen bahan karbohidrat lainnya seperti ubi, kentang, singkong. Kita punya alternatif. Tetapi kalau minyak untuk menggorengnya tidak ada, kemudian briket untuk memasak kompornya tidak ada, ya, mungkin direbus ya, Pak. Nggak, bagaimana cara mengganti apinya kan? Ya. Nah itulah, jadi memang supaya kita menyadari bahwa ini adalah anugerah Tuhan, sawit ini adalah anugerah Tuhan untuk Indonesia, itu bukan merupakan suatu hal yang mudah ya. Artinya karena kita lihat memang beberapa lembaga non-government ataupun bahkan negara asing itu dengan sengaja memberikan kampanye-kampanye negatif terhadap sawit. Mengapa? Karena mereka tahu sawit ini kalau dimanfaatkan oleh Indonesia, unggul Indonesia. Supaya Indonesia tetap bertumpu, tetap bergantung kepada negara mereka dalam bentuk pinjaman, dalam bentuk teknologi, dalam bentuk tenaga ahli, maka dibuatlah seolah-olah keunggulan kita ini merupakan sesuatu yang menjadi musibah. Ya. Padahal ini anugerah ya. Tapi seolah-olah mereka informasikan, mereka kampanyekan ini musibah nih sawit ini. Pembukaan hutan, kebakaran hutan, kekurangan air, asap kabut. Bahkan orang hutannya pun jadi korban begitu kan? Karena kita tidak bisa untuk memanfaatkan gitu ya, Pak. Iya, karena pertama ini kepentingan mereka untuk menekan harga. Jadi di sini ada persaingan bisnis gitu. Ada perang bisnis, menekan harga. Harga 1 liter minyak sawit itu lebih murah 20 kali lipat daripada minyak kedelai, minyak bunga matahari. Coba Anda bayangkan ya, buah sawit yang besarnya itu bisa sampai 40 kg satu buah, berbanding dengan butir jagung atau bahkan dengan biji bunga matahari. Mereka hanya bisa menghasilkan minyak dari situ. Iya. Berapa luas harus kita tanam bunga matahari supaya dapat 1 liter minyak? Iya, Pak. Nah, kalau kita panen 1 tandan itu langsung dapat berapa liter kan? Artinya, disitulah keunggulannya. Nah, membangkitkan kesadaran inilah yang seperti kita belajar juga dari pahlawan-pahlawan pendiri bangsa ini ya. Membangkitkan kesadaran itu tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat dan tidak bisa dilakukan oleh hanya individu-individu tertentu, tapi harus dijadikan suatu program semesta, program yang seluruh orang yang beraktivitas di dalamnya itu punya satu visi yang sama, misi yang sama, yaitu membangkitkan kembali kedaulatan bangsa Indonesia. Ya, baik. Baik, terima kasih Pak. Jadi kalau berbicara tentang benefit dari kelapa sawit itu sungguh asik ya Pak. Tapi karena waktu kita yang sudah sangat menipis, jadi kita sudahi dulu Pak. Terima kasih kepada Bapak yang sudah datang untuk podcast kami untuk membahas tentang perkelapa sawitan itu dan memberikan informasi dan wawasan bagi kita semua dan tentunya pemirsa DK TV pada umumnya. Jadi itulah podcast kita pada hari ini, dan saya Rahmat Fauzi beserta kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan, dan jangan lupa tetap terus saksikan podcast DK TV dan juga program-program lainnya hanya di DK TV, TV Masa Depan Dakwah dan Komunikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.